Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya banggakan para peserta Sematren 2021 SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, yang mana pada kegiatan ini kita melanjutkan materi yaitu tentang fikih puasa. Di pertemuan pertama kemarin, dalam kaitannya materi tentang fikih puasa, kita sudah memahami tentang pengertian puasa, dalil tentang diperintahkannya puasa, dan macam-macam hukum dari puasa. Dan untuk di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang syarat sah puasa. Apa saja yang termasuk ke dalam syarat sah puasa? Yaitu yang pertama adalah beragama Islam. Artinya bahwa selain dari orang muslim, maka ketika berpuasa dia tidak akan sah. Yang kedua, berakal. Artinya bahwa orang yang tidak berakal, maksudnya adalah dia gila, maka tidak akan sah puasanya. Yang kedua, tamyiz, artinya berarti balik. Orang yang belum balik, dia muslim berakal tetapi belum balik, maka tidak sah puasanya. Yang keempat, kaitannya dengan syarat sah puasa yaitu mengetahui waktu yang sah untuk berpuasa. Maksudnya adalah orang yang berpuasa itu harus tahu awal bulan Ramadan. Nah, untuk mengetahui awal bulan Ramadan ini haruslah seseorang yang adil melihat adanya hilal. Melihat adanya hilal walaupun tanpa peralatan-peralatan. Ini ya. Kalau misalkan si hilal tidak terlihat, maka meyakini atau menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Itu setelah ketika tidak mengetahui atau melihat hilal, maka si orang yang berpuasa, orang adil ini ya, orang adil yang berpuasa ini harus menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban, dan setelah 30 hari maka tanggal 1 Ramadan masuk ke bulan Ramadan. Yang kelima yaitu dari syarat sahnya puasa itu suci dari haid dan nifas. Artinya bahwa orang yang haid, ini wanita ya, orang yang haid dan orang yang nifas ini tidak termasuk kepada sahnya berpuasa. Artinya harus bersih. Jadi orang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Di antaranya yang termasuk ke dalam syarat wajib puasa, yang pertama beragama Islam. Artinya orang di luar agama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, mukallaf. Artinya wajib bagi orang yang sudah balik dan berakal. Ya, jadi mukallaf itu adalah orang yang sudah balik dan berakal. Ini diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, mampu untuk melaksanakan puasa. Kalaupun tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Seperti orang tua, orang yang sudah tua. Walaupun dia tidak mampu untuk berpuasa, karena memang tidak wajib, ya, tidak wajib untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Yang keempat yaitu orangnya sehat, ya, karena orang yang sakit itu ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ini harus sehat dalam berpuasa ini. Yang terakhir yaitu mukim, artinya orang yang duduk, ya, orang yang asli bermukim di satu wilayah.
bukan seorang musafir. Musafir ini kan misalkan orang yang sedang berada di perjalanan. Nah, musafir ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Artinya ketika si musafir ini ingin membatalkan ya boleh-boleh saja. Tapi kalaupun dia kuat untuk melaksanakan ya tidak apa-apa. Inilah yang termasuk ke dalam syarat wajib puasa. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu harus niat. Orang berpuasa diwajibkan untuk apa? Untuk melakukan niat puasa itu. Ya, baik niat puasa dalam satu hari ataupun niat puasa dalam satu bulan. Jadi bisa kita berniat puasa itu bisa satu hari, ya, satu hari maksudnya, ataupun bisa disekalikan satu bulan. Maksud disekalikan satu bulan itu menjaga kehilafan, yang menjaga hilaf untuk niat. Kalaupun kita sudah niat satu bulan, kita tidak niat dalam satu hari itu ya karena sudah niat si bulan, jadi dalam satu bulan itu jadi tidak apa-apa. Tuh, jadi niat satu bulan itu karena untuk menjaga apa? Untuk menjaga khilaf dalam niat berpuasa. Lalu dalam rukun puasa itu bisa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa ya, yang dapat membatalkan puasa itu yang pertama ada membatalkan pahala puasa. Nah, dalam pahala puasa ini berarti ganjaran ya, membatalkan ganjaran orang yang berpuasa. Yaitu pertama dia menggibah. Jadi puasanya sah tetapi pahala puasanya tidak ada. Karena apa? Karena gibah misalkan, membicarakan aib orang lain. Namimah selalu mengadu dombakan. Berbohong, nah, dia berbohong, berkata bohong. Lalu melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Seorang yang berpuasa lalu dia melihat sesuatu yang diharapkan dengan sengaja, ya, dengan sengaja, maka pahala puasanya akan hilang. Sumpah palsu dan berbuat keji atau berbuat ketidakbaikan. Lalu yang kedua, membatalkan puasa. Nah ini, kalau ini membatalkan pahala puasa, kalau yang ini membatalkan puasa. Mana saja yang termasuk ke dalam orang yang membatalkan puasa? Yaitu yang pertama murtad. Misalkan kita, naudzubillah ya, ini contoh saja. Misalkan kita orang Islam, lalu sedang berpuasa, di tengah-tengah kita berpuasa, lalu kita melakukan kemurtadan, maka batal puasanya. Orang haid, ya ini tadi sudah dijelaskan ya, orang haid yaitu wanita yang sedang haid boleh membatalkan puasa. Ya. Bukan boleh ya, harus, bahkan ketika pun orang haid dia malah berpuasa justru berdosa. Ya. Makanya mau tidak mau orang haid ini ya tidak mengikuti puasa dan wajib untuk membatalkan puasa. Nifas atau orang yang sedang melahirkan, ya. Hilang akal walaupun sebentar, misalkan kita misalkan orang itu sedang berpuasa lalu hilang akalnya ya karena penyakit. Nah, karena hilang akal, walaupun hilang akalnya itu sebentar, maka batal puasanya. Pingsan atau mabuk. Kenapa pingsan termasuk yang dapat membatalkan puasa? Karena akalnya terganggu. Pingsan ini ya. Karena tidak tahu kan, orang pingsan itu ya tidak tahu apa-apa dan akalnya pasti terganggu. Berhubungan badan dengan sengaja, nah, ini dapat membatalkan puasa. Sampainya suatu benda bukan angin atau aroma. Ya kalau angin ya nggak apa-apa. Ataupun kita mencium sesuatu, misalkan parfum, ya itu tidak dapat membatalkan. Tetapi maksud di sini adalah sampainya suatu benda ke dalam lubang di dalam tubuh kita. Misalkan kita sedang apa? Kita sedang mandi lalu keramas ya.
lalu keramas. Makanya orang berpuasa, keramasnya orang berpuasa itu bisa jadi makruh ya, atau sikat gigi bisa jadi makruh. Kenapa? Karena takut ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang dari tubuh kita ya, di sekitar tubuh kita. Nah, mungkin itu yang termasuk ke dalam rukun puasa. Baik sahabat-sahabat, peserta Sematren 2021 SMK Negeri 3 Kota Tasikmalaya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang materi fikih puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.